bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pertanyaan malam hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang berkata demikian: ketika kita berada dalam keadaan terpuruk, ketika kita sedang terjatuh, ketika kita sedang dalam kesukaranlah kita tahu siapa sahabat sejati kita. Ungkapan ini hendak menjelaskan bahwa sahabat itu memiliki nilai yang sangat dalam, memiliki nilai yang lebih daripada sekedar berteman biasa. Atau secara sederhana dari ungkapan itu hendak disebutkan sahabat itu adalah orang yang akan berada di sisi kita dalam setiap situasi. Dalam ungkapan Batak ada dikenal istilah donga mekel dogodang, donga tangis otido, mengalului donga mekel murado, mengalului donga tangis do namau. Hampir sama maknanya, bahwa mencari sahabat yang sejati itu sangat susah, karena nilai dari seorang sahabat itu lebih daripada teman biasa. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, atau kita memerlukan orang lain. Coba perhatikan, mulai dari kita lahir sampai kita masuk ke liang kubur, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dengan demikian kita tahu kita ini memang makhluk sosial yang harus membutuhkan orang lain berada di sekeliling kita. Namun acap kali terjadi manusia itu menganggap manusia lain sebagai serigala, sehingga mereka manusia yang satu, maksud saya manusia yang satu, menjadi serigala kepada manusia lainnya. Maka mereka bisa saja saling membenci, saling membunuh, tidak peduli satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, tentunya itu sudah bertentangan dengan hakikat kita sebagai makhluk sosial. Dan tentunya itu sudah bertentangan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Hari ini kita diterangi tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Sebuah persekutuan yang sehat, sebuah persekutuan yang harmonis harus mengandung nilai-nilai persahabatan sejati di dalamnya. Menurut pengamsal, nilai-nilai persahabatan sejati itu ada beberapa. Saya simpulkan dari teks kita pada malam hari ini, nilai-nilai persahabatan sejati itu paling tidak ada 3.
Yang pertama adalah ada dalam setiap keadaan. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Seorang sahabat itu pasti ada dalam setiap keadaan. Ketika kita senang, dia ada bersama dengan kita. Ketika kita terpuruk, terjatuh, dan dalam kesukaran, dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita bandingkan dengan Simon Petrus, ketika dia bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya, Simon Petrus pernah berkata, "Kemanapun engkau Tuhan, aku akan selalu beserta dengan engkau." Tapi ketika Yesus ditangkap, dibawa ke pengadilan, kita tahu Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ternyata Simon Petrus hanya mampu menjadi teman Yesus itu ketika semuanya aman, ketika semuanya tenang, ketika semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ketika keadaan sudah menjadi rawan, keadaan menjadi kacau, Yesus sekarang sedang ditangkap, dia tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentu itu bukanlah sahabat. Karena sahabat sejati, dia akan ada di dalam setiap kesukaran. Firman Tuhan yang telah kita baca menyebutkan tadi bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada ungkapan Batak, jonok partubu, jonohan parhudul. Ini juga mau menggambarkan bahwa peran sahabat itu jauh melebihi seperti saudara. Jadi dia ada dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan bersama-sama dengan kita. Maka orang atau sahabat yang ada dalam setiap keadaan itu adalah orang yang bisa hidup penuh kasih kepada kita. Ini yang Yesus sebutkan dalam Yohanes 15 ayat 14 itu. Kita akan disebut menjadi sahabat-sahabat Yesus jikalau kita hidup di dalam kasih yang benar. Saya dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian akan disebut sebagai sahabat Yesus jikalau kita hidup di dalam perintah Allah atau di dalam kasih. Kemudian disebutkan sahabat sejati itu selalu rela menginvestasi waktu demi waktu ada di samping kita. Sekali lagi, seorang sahabat itu akan rela menginvestasi waktu demi waktu untuk ada di samping kita. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa nilai-nilai persahabatan sejati itu adalah tidak memegahkan diri. Sebaik apapun, sejago apapun orang dalam sebuah persekutuan atau sebuah persekutuan dibangun, jikalau ada di antara anggota persekutuan tersebut yang memegahkan diri, yang merasa diri lebih penting, pasti cepat atau lambat persekutuan itu akan hancur. Karena apabila ada satupun dari antara anggota di persekutuan itu yang merasa dialah yang lebih hebat, dialah yang lebih pintar, dialah yang lebih penting, dialah yang lebih diperlukan daripada yang lain, dia menyombongkan diri dengan apa yang ada padanya, pasti akan merusak relasi yang baik, relasi yang sehat di tengah-tengah persekutuan itu. Itu yang disebutkan tadi. Orang yang memewahkan pintunya itu akan mendapatkan kehancuran. Maka sahabat sejati adalah orang yang mampu jauh dari sifat yang namanya sombong dan egois. Tidak ada sombong, tidak ada pamer kemewahan. Di dalam sebuah persekutuan itu jangan ada yang pamer kemewahan. Apabila ada satupun dari antara mereka yang hidupnya pamer kemewahan di dalam persekutuan itu, pasti cepat atau lambat persekutuan itu akan segera hancur. Maka
Kita harus menjauhi sikap yang merasa lebih penting, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain, atau menyombongkan diri dari orang lain. Dalam falsafah orang Batak ada dikenal Sibora guguk duldul otik, mamora hitaluhut sumurung awotik. Kalau falsafah ini masih kita hidupi dalam persekutuan, saya yakin tidak akan terwujud suatu persekutuan yang hidup dalam kasih yang benar. Karena falsafah itu mau mengatakan, oke, semua kita kaya, tapi aku harus lebih kaya sedikit dari semua. Ada kata sumurung, harus lebih daripada yang lain. Maka sikap ini adalah sikap yang harus kita jauhi, kita hindari dalam sebuah persekutuan. Atau untuk menjadi seorang sahabat sejati, kita harus menjauhkan sikap sombong, pamer kemewahan di antara orang lain. Karena kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Kemudian yang ketiga, nilai seorang sahabat sejati atau persahabatan sejati adalah setia dan jujur. Ini sangat penting. Seorang sahabat dia harus setia dan jujur. Tidak berkhianat. Artinya jujur, apa yang diungkapkan di hadapan temannya itulah sebenarnya. Tidak berkhianat, dikatakan A di hadapan temannya, ke orang lain dia ucapkan B. Lain di bibir, lain di hati. Itu bukanlah sahabat sejati. Karena seorang sahabat sejati dia jujur. Dia bisa menegur temannya apabila itu kurang baik atau salah. Bukan malah mengiyakannya atau menyebut itu baik-baik saja, padahal dia tahu itu sudah tidak baik atau salah. Karena sahabat sejati dia jujur dengan apa yang ada padanya atau dengan teman yang dia bersama dengan dia. Kemudian disebut tidak berkhianat. Kita ingat satu dari murid Yesus, Yudas Iskariot. Dia mampu mengkhianati Yesus yang sudah berjalan bersama-sama dengan dia kurang lebih 3 tahun. Ada bersama-sama dengan Yesus, tapi dia mengkhianati Tuhan Yesus hanya demi uang, hanya demi harta. Maka seorang sahabat sejati, dia hidupnya setia, tidak berkhianat, tidak mengkhianat. Di Amsal 19 ayat 22 disebutkan sifat yang diharapkan dari seseorang itu adalah kesetiaan. Setia, jangan berkhianat akan perkataan dan perbuatannya. Jadi setiap perkataannya benar, setiap tindakannya pun benar. Sekali lagi, tidak lain di bibir, lain di hati, atau malah menjadi ular berkepala 2. Kemudian disebut setia dan jujur, tidak mencari untung dengan memutarbalikkan fakta. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 5 disebutkan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Itulah nilai persahabatan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, semua itu akan sangat sulit kita temukan. Namun bukan berarti tidak dapat kita temukan. Marilah terlebih dahulu memposisikan diri kita sebagai seorang sahabat sejati. Kita telah mendapat teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menjadi sahabat sejati bagi kita. Dialah yang telah menjadi sahabat sejati bagi kita, menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Dalam Kidung Jemaat 453 di ayat 1 disebut, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya, karena dialah sahabat sejati kita, kawan sejati kita. Di ayat 2 disebutkan, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya, ia tahu kelemahan. Dan di ayat 3 dilanjutkan, biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang baka. Maka jalinlah
persekutuan yang hidup dalam kasih menjadi sahabat sejati bagi setiap orang di sekelilingmu dengan meneladani Yesus Kristus sebagai sahabat sejati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, mengajarkan kami supaya kami berusaha membangun sebuah persekutuan yang hidup dalam kasih yang benar. Dan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjadi sahabat sejati bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami dapat memberi waktu setiap keadaan kami ada bersama-sama dengan orang-orang lain yang berada di sekeliling kami. Kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang mampu melakukan yang terbaik dari diri kami demi kebaikan orang lain. Kami menjadi orang yang setia dan jujur terhadap orang lain, terhadap teman-teman kami, terhadap sahabat-sahabat kami. Tuhan, Anak-Mu Yesus Kristus telah memberi teladan bagi kami bagaimana seharusnya seorang sahabat yang sejati. Dia telah rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kami. Maka tolonglah kami supaya kami berusaha untuk menjadi sahabat sejati bagi setiap orang di sekeliling kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.